Kalau untuk makan bergizi itu kira-kira SMP 6 tuh dapetnya kapan sih? Pesannya Bu Ani bahwa kebiasaan 7 KAIH ini ada yang wilayahnya di rumah, ada yang wilayahnya di sekolah. Halo Sobat Spensics, kembali lagi di Kronik Spensics, ngobrol asik seputar Spensics. Kenalin, aku Zainab Akila, bisa dipanggil Akila. Nah, kita kembali tayang nih setelah sekian pekan vakum karena pemugaran gedung di ruang podcast. Kali ini kita bersama dengan narasumber Ibu Keratani SSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pekalongan. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ya? Kalian udah tahu belum kalau misalnya Menteri Pendidikan kita yang baru ini sudah melaunching program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kira-kira tujuannya apa sih? Terus penerapannya di sekolah itu apa ya? Yuk kita bahas bersama Ibu Keratani SSI. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya? Selamat siang Akila, kabar baik alhamdulillah. Wah, kita sudah lama ya tidak mengobrol di ruang podcast ini, terakhir pada saat launching studio. Ya, selamat untuk tim podcast Kronik SMP 6 nih, karena setelah sekian lama vakum karena ada perbaikan gedung, ini kembali tayang. Wah, Semoga ke depan lebih semangat, materi topik yang diangkat juga lebih menarik sehingga penyimak kita akan semakin banyak. Wah, amin. Makasih Ibu. Bu Ani, seiring dengan perubahan Menteri Pendidikan di Indonesia ini tuh pastinya kan mempengaruhi beberapa aspek di dinamika pendidikan di Indonesia ya Bu ya, termasuk juga pastinya di Pekalongan nih. Kira-kira ada informasi apa sih Bu dari Pak Menteri Pendidikan kita yang baru ini? Oke, dengan angkatnya Bapak Menteri kita Pendidikan ya, Bapak Abdul Muti, ini memang ada beberapa kebijakan yang mungkin baru di kita. Mungkin ada beberapa hal terkait dengan PPDB maupun dengan ujian yang mungkin kita belum laksanakan. Tapi ada satu kebijakan dari Pak Menteri kita adalah terkait dengan launching 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mungkin kita akan sering sebut nanti dengan 7 KAIH ya. Nah, di sini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan mulai sekarang. Jadi tidak nunggu tahun depan atau tahun ajaran baru. Itu. Oh, baik, jadi ada banyak ya Bu yang difokusin sama Pak Menteri. Salah satunya ada 7 KAIH tadi ya Bu ya. Kira-kira 7 KAIH itu tujuannya apa sih Bu? Terus penerapannya di sekolah tuh gimana ya Bu? Oke. Jadi kan bangsa kita ini memiliki impian ya, mewujudkan generasi hebat. Mungkin kalau kita sebut itu generasi emas ya, di 2045 kalau Bu Ani tidak keliru. Nah, untuk nanti kita pada tahun itu ada generasi-generasi penerus bangsa Indonesia ini yang merupakan generasi hebat, maka ini harus pembibitan ataupun upaya untuk mewujudkan itu mulai dari sekarang. Maka untuk di pendidikan itu ditekankan dengan yang namanya pendidikan karakter. Nah, di eranya Pak Menteri ini kita kenal dengan pembiasaan 7 KAIH itu, kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang mungkin sebelumnya ada juga pendidikan karakter yang disebut dengan dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Wah, berarti ini fokus keutamanya tuh di pembentukan karakter ya Bu nih. Iya. Jadi berarti ada dari sini tuh, dari 7 KAIH itu ada kesamaannya nggak sih sama 7 profil pelajar Pancasila Bu? Soalnya kan sama-sama pembentukan karakter nih Bu. Iya, jadi seperti tadi secara esensi kita ini di pendidikan dasar dan untuk SD sama SMP itu memang penguatannya adalah penguatan karakter. Nah, di sini dulu namanya adalah profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. 6 saja sih dimensinya, tapi di dalamnya itu ada indikator atau yang kita sebut dengan elemen. Di situ lebih banyak lagi dari 6 itu dijabarkan jadi 6. Nah, di era yang sekarang yang 7 KAIH ini itu sama sebenarnya dirangkum menjadi
7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Harapannya dengan nanti kalau kita laksanakan betul-betul pembiasaan KAIH ini, maka nanti anak-anak kita, generasi-generasi ini tentu saja akan memiliki profil pelajar Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan di kebijakan sebelumnya. Iya. Jadi Bu, kalau penerapan di SMP 6 itu gimana sih 7 KAIH itu Bu? Siap. Kalau SMP 6 itu termasuk sekolah yang cepat responsif dengan kebijakan-kebijakan baru. Nah, oleh karena itu, kalau di bulan Desember itu Pak Menterinya lonceng, maka kita di bulan Januari kemarin sudah melaksanakan ataupun mulai mengenalkan 7 KAIH ini. Yang disasar adalah anak-anak, kemudian juga kepada orang tua. Sebelumnya sebelum kita masuk pelajaran baru, semua Bapak Ibu guru dan karyawan tata usaha pun sudah kita sosialisasikan atau kita kenalkan dengan 7 KAIH itu. Nah, di 7 KAIH itu kalau kita mau hafalkan mungkin sulit. Tapi kalau kita perhatikan betul bahwa 7 KAIH itu adalah sebuah rangkaian yang dimulai dari kebiasaan bangun pagi, kemudian setelah itu berdoa, beribadah, kemudian yang ketiga kemudian melaksanakan olahraga atau berolahraga, kemudian yang keempat adalah makan bergizi, yang kelima adalah gemar belajar, kemudian yang keenam adalah bermasyarakat, dan yang ketujuh adalah tidur lebih awal atau lebih cepat. Ini kalau disuruh ngapalkan kira-kira gimana? Sulit ya? Ayo, disuruh ngapalkan sulit ya dari 7. Makanya tips dari Bu Ani itu kalau kalian mau lebih kenal dengan 7 KAIH itu adalah sebuah kebiasaan yang runtut dari mulai kita bangun pagi, kemudian kita melaksanakan ibadah, kemudian yang ketiga kita berolahraga, jangan makan dulu, olahraga dulu. Habis itu kemudian kita makan bergizi, ya sarapan biasanya kan itu. Kemudian kita belajar, gemar belajar di sekolah, mungkin gampangnya gitu. Kemudian pulang dari sekolah jangan mengurung diri di kamar, main sama HP-nya, tapi bermasyarakat, ya kan. Terus kemudian malamnya kita harus tidur lebih cepat untuk besok bisa bangun lebih pagi. Mungkin itu cara kita menghafalkan atau bisa lebih mudah Berarti kita mengimplementasikan. Penerapan aja ya Bu ya. Iya, di betul. hari gitu. Nah, di SMP 6 untuk penerapan, karena ini masih baru dan mungkin ini di awal, kita mungkin belum semuanya. Kita di awal ini kita getol ataupun kita selalu tadi kalau bangun pagi sudah ya, kita apa indikatornya? Kalau kita lihat Bapak Ibu guru kalian itu kalau pagi setelah jam 7, maka Bapak Ibu guru itu akan berada di depan untuk melihat anak-anak yang terlambat. Karena indikator bahwa kalian sudah bangun pagi berarti harusnya tidak terlambat dong. Nah, makanya Bapak Ibu guru yang di depan itu akan menanyai teman kalian yang kebetulan hari itu terlambat. Kalau terlambatnya karena memang musibah, entah itu ada kecelakaan yang akhirnya jalannya macet atau bannya bocor, berarti itu kan musibah tidak kita rencanakan. Berarti kan bukan karena terlambat, bukan karena bangun siang. Kemudian kalau terlambatnya karena bangun siang, maka kita berikan semacam evaluasi diri dan refleksi, sehingga harapannya anak tadi atau teman kalian yang terlambat karena kesiangan itu besoknya bisa berubah. Kalau memang belum berubah, bagaimana? Kita komunikasikan dengan orang tua sehingga bangun pagi yang tidak mungkin kan gurunya bangunkan dari jauh ya, maka orang tua atau keluarga itu bisa mendorong si anak atau teman kalian itu bangun pagi sehingga tidak terlambat. Yang kedua adalah terkait dengan olahraga, berolahraga. Ini kita sudah galakkan senam anak Indonesia hebat itu 1 minggu kita sudah laksanakan 2 kali tanpa mengurangi jam pembelajaran. Artinya kita mulai setengah 7 kita sudah mulai, kemudian habis itu selesai karena butuh waktu kurang lebih hanya 1/4 jam persiapan untuk pelajaran jam pertama. Itu kita laksanakan. Yang ketiga adalah terkait dengan beribadah. Lupa ya, tadi harusnya ibadah dulu. Kalau ibadah seperti kita sudah laksanakan di sekolah,
kita ada tadarus, ada doa pagi, tadarus, kemudian kebiasaan sholat duha maupun sholat duhur yang berjamaah itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang keempat untuk gemar makan bergizi, mungkin ini kita butuh penguatan mungkin ya nanti kalau sudah ada makan bergizi gratis itu. Tapi sebelum kita dapat makan bergizi gratis itu ya kita mulai dengan gerakan makan bersama, bawa bekal sendiri dari rumah. Itu yang mungkin kita lakukan walaupun hanya 1 minggu 1 kali lah atau 2 kali gitu. Kalau untuk makan bergizi itu kira-kira SMP 6 tuh dapetnya kapan sih, Bu? Makan bergizi yang gratis ya. Iya. Kalau makan bergizi bawa bekal kan dari rumah dibawain sama ayah bunda gitu kan. Kalau yang makan bergizi gratis itu memang kita menunggu. Bu Ani nggak bisa pastikan kapannya, tapi yang jelas Pekalongan kan ini sudah dari mulai minggu ini beberapa sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Barat dan Kecamatan Utara itu sudah, tetapi itu pun belum menjangkau semua sekolah yang berada di kecamatan itu karena mungkin keterbatasan ataupun dapur yang menyediakan masih terbatas, sehingga ya bagaimanapun harus menunggu karena kapasitas setiap dapur untuk menyediakan makan gratis itu kan ada batas jumlahnya itu. Jadi menunggu saja ya, sabar ya. Oke, tetap siap, Bu. semangat bawa bekal sendiri. Siap, Bu. Bergizi tidak harus mahal loh, yang jelas. Siap, Ingat itu. bergizi. Siap. Menurut Bu Ani untuk kebiasaan makan bergizi di SMP 6 tuh dukungan orang tuanya tuh udah memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya belum ya, Bu? Iya, sejauh ini kan kalau untuk kebiasaan makan bergizi itu di SMP 6 masih Mbak bekal sendiri ya. Dan bawa bekal ini tidak setiap hari, kita hanya mungkin hari Rabu, Selasa sama Rabu ya, dan itu pun tetap kita pantau untuk kegiatannya. Kami lihat bahwa untuk bekal itu sudah sebagian besar ataupun secara umum sudah, mungkin ada beberapa yang harus kita ingatkan lagi bahwa yang namanya bergizi itu tadi biasanya lihatnya hanya pokoknya yang penting enak, kekinian dan enak. Yang mungkin airnya mahal gitu, tetapi kan sebenarnya tadi tak sampaikan makan bergizi itu adalah makan yang tradisional itu bisa. Yang penting adalah penyiapannya higienis dari rumah ya, barang yang diolah pun itu baik, insya Allah itu juga bergizi walaupun hanya sekedar tempe tahu. Tapi kan anak-anak kadang-kadang kalau nggak ayam nggak mau. Nah mungkin nanti ke depan ada semacam parenting untuk orang tua juga ke anak-anak juga terkait makan bergizi ini yang di rumah. Syukur-syukur nanti kalau ada yang sudah gratis otomatis itu sudah terstandar sebagai makanan bergizi. Siap? Ya, semangat selalu. Jadi balik lagi nih, Bu, aku izin aja tentang 7 KIH nih, Bu. Ya, kan siap. 7 KIH itu kan ada yang namanya diet olahraga juga nih, Bu. Kan di SMP 6 tuh ada kelas olahraga nih, Bu. Nah, kira-kira kan kelas olahraga ini udah punya program intensif sendiri. Apakah program gemar olahraga ini masih dipandang perlu soalnya kan diingat KKO juga sudah ada program tersendiri juga, Bu. Oke, siap. Jadi sebenarnya untuk implementasi 7 KAIH itu akan dilaksanakan di SMP 6. Tadi saya sampaikan di awal kita mungkin belum semuanya. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, entah nanti setelah kita Lebaran, Idul Fitri, mungkin 7 KA itu akan betul-betul diterapkan beserta pemantauannya. Khususnya terkait kegiatan gemar berolahraga dengan keberadaan kelas KKO itu adalah hal yang terpisah, sehingga untuk gemar berolahraga itu akan tetap dilaksanakan karena sasarannya semua anak. Kalau kelas olahraga kan hanya untuk berapa kelas ya, 2 kelas saja kan di setiap jenjang, dan itu untuk program kegiatannya jelas berbeda. Kalau kelas olahraga adalah untuk pengembangan prestasi, pembinaan prestasi. Kalau gemar berolahraga yang menjadi tujuan adalah memberikan kesehatan tubuh bagi semua anak. Sementara kan nanti kelas olahraga tidak semua kan di sekolah kita. Jadi tetap ada kegiatannya apa? Antara lain yang kita lakukan adalah melaksanakan senam anak Indonesia hebat itu. Nanti ke belakang apa? Jelas ada jalan-jalan, jalan pagi dan gitu. seterusnya. Kira-kira ada pesan gak sih buat anak SMP Negeri 6
supaya program 7KAH ini berjalan sesuai dengan tujuan yang dari pemerintah awalnya gitu lah. Iya, pesannya Bu Ani bahwa kebiasaan 7KAIH ini ada yang wilayahnya di rumah, ada yang wilayahnya di sekolah. Makanya kami minta kesadaran penuh untuk anak-anakku semua melaksanakan KAIH ini betul-betul karena memiliki prinsip saya melaksanakan ini karena saya besok akan menjadi generasi hebat. Itu kalau karena dasarnya keharusan dan sebagainya, janganlah ya melakukan sesuatu kalau tidak ada kesadaran apa tujuannya dan menjadikan semacam tekad diri, itu kayak mubazir gitu. Jadi pesan Bu Ani pokoknya insya Allah kita laksanakan 7KAH ini baik yang harus di rumah maupun yang di sekolah, karena memang ngerti tujuannya bahwa ini akan membuat diri kita berproses menjadi generasi yang hebat yang pada akhirnya akan menjadi manfaat ya bagi orang lain di sekitar kita, bagi hidup kita khususnya di kemudian hari. Maka kita laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa karena adanya keharusan ataupun mungkin ada konsekuensi dan seterusnya. Jangan yang seperti itu. Wow, oke. Itu Ya, yang Bu Ani makasih, bisa Ibu. sampaikan. Oke, siap. Gak kerasa nih Bu, kita udah ngobrol cukup lama. Seru juga ya obrolan kita hari ini ya Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri, jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan podcast lainnya. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau ide, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dadah, sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan.